Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pelajaran saya? Siap. Terima kasih ya. Semuanya sehat, semangat belajar. Mata pelajaran apa? Informatika. Gitu ya. Stop. Hari ini habis dulu berarti habis sholat semua ya. Siapa yang nggak sholat? Sholat semua ya. Saya berarti karena memang muslim ya. Nah, siang ini panas ya. Di ruang ini agak sejuk, namun aslinya masih tidak hidup. Ya, jadi kita hidupkan satu ya. Pas. Oh iya. Oh ini di sini. Oke, nanti lumayan kalau dua semua itu lumayan ya. Pada kesempatan siang ini kenyamanan ruangan tidak berpengaruh ya ketika kalian mengikuti pelajaran. Kalau ruangannya panas, di sana tadi mungkin tidak bisa fokus karena sumuk ya. Kalau di sini gimana rasanya? Sudah agak bening atau sama saja? Bening ya. Terima kasih. Pada siang hari ini kita akan bahas tentang algoritma. Barangkali di antara kalian ada yang tahu apa itu algoritma? Di SMP tidak pernah ya matematika. Barangkali ada yang tahu algoritma itu apa? Oh iya, Mbak siapa namanya? Mbak Galuh. Mbak. Metode yang direncanakan secara tersusun. Metode yang direncanakan secara tersusun. Ada lagi yang lain algoritma. Stop dulu. Yang lain nanti Mbak Galuh ya. Karena yang lain biasanya yang tahu tentang algoritma. Itu oh iya, namanya siapa? Barang. Oke, Mas Barang. Ada lagi yang tahu tentang apa itu algoritma? Jadi, oh iya, Mas Barang, coba apa algoritma itu, Mas? Sebenarnya algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang oleh kita dan kita. Serta sering digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang memberikan petunjuk tidak. Oke, suatu metode apa tadi? Yang telah direncanakan dan tersusun rapi atau untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi tujuan untuk mempelajari algoritma yaitu ya tujuannya seperti yang telah dijelaskan Mas Danang sama Mbak siapa tadi? Halo. Ya, itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa? Contohnya, ketika kita mau pulang dari SMK 3, misalnya rumahnya misalnya klien, ya, klien itu bisa lewat telepon, bisa lewat Sari, bisa lewat kodim, bisa lewat kabupaten. Nah, algoritma itu bagaimana cara Anda supaya sampai di rumah itu dengan efisien, ya, dengan apa? Efisien. Efisien artinya hemat waktu, hemat biaya. Oke, sebelum kita membahas tentang algoritma, kita coba untuk supaya kalian konsentrasi, ya, dan semangat dengan cara tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Ketika saya bilang hijau itu tepuk 1, hijau tepuk 1, kemudian kuning tepuk setengah, kuning setengah, ya. Kalau lampu kuning itu kan setengah jalan, setengah rem ya. Merah tepuk 2. Ya, sekarang sudah paham semua ya? Oke, sekarang berdiri semua.
berdiri semua. Seneng ya? Oke. Hijau. Hijau. Merah. Merah. Ya. Hijau. Kuning. Ada yang tidak konsentrasi. Satu kali lagi. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan mencoba melihat contoh video yang saya tayangkan, yaitu algoritma atau langkah-langkah membuat teh. Ya, silakan diperhatikan selama 22 detik. Ya, langkah-langkah membuat teh. Sudah matikan mas, matikan. Kita akan coba memberikan contoh algoritma yang kedua, yaitu membuat kopi. Ya, kalau tadi membuat apa? Sekarang membuat kopi. Jadi matikan semuanya. Maju ya. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan krimer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula dan krimer supaya mencampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya berbalik asalkan tidak akan berubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang berbalik pula dapat menjadi dalam membuat program, seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya, jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengganti semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengganti semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat. Oke, setelah tadi kalian melihat dua contoh ya, dua contoh algoritma. Yang pertama adalah membuat teh, yang kedua adalah membuat kopi. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian semua, selain dua contoh yang saya sampaikan di video tadi ya, algoritma membuat teh dan kopi, mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan contoh algoritma apa? Bisa nih. Oh iya. Algoritma membuat mie instan. Algoritma membuat mie Instan. Algoritma membuat mie instan. Oke. Jadi nanti kelompok ini akan membuat algoritma membuat mie instan. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab dengan yang cowok ya. Tadi dikatakan oleh teman kalian, yaitu algoritma atau langkah-langkah membuat mie instan. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab, yang bisa memberikan contoh algoritma selain itu.
Namanya siapa Mas? Adel. Adel ya. Apa caranya Mas? Algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Algoritma membuat nasi goreng. Algoritma membuat nasi goreng ya, benar ya. Jadi membuat nasi goreng itu juga ada algoritmanya, ada caranya, ya. Ada urutannya, ya. Membuat nasi goreng ya, bukannya beras langsung dibikin nasi goreng enggak ya, melalui gituan ya, kemudian nanti dicek sudah matang atau belum ya. Kalau sudah matang masih didinginkan ya. Kalau misalnya nasi begitu panas langsung dimasukkan jadi nasi goreng enggak jadi nasinya ya. Yang kita tunggu dia seperti itu. Ada ceritanya gitu ya. Oke. Kita akan mencoba teman kalian mau membuat algoritma atau langkah-langkah membuat mie instan. Silakan Mbak Pinja bisa maju satu sama temannya jenengan ya, nanti dibantu untuk berdiskusi. Diajari pikir ya, berdiskusi dalam membuat mie instan. Ini saya hapus dulu ya. Oke, silakan maju. Ya, tulis. Jam. Ini sudah jam 14 kan? Oke. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah algoritma membuat mie instan. Yang pertama yaitu siapkan 1 bungkus mie instan, air, panci, mangkok, sendok, garpu, dan kompor gas. Yang kedua, masukkan air. Yang ketiga, masak air. Yang keempat, tunggu hingga air mendidih. Yang kelima,
Yang keenam, masukkan mie instan. Yang ketujuh, aduk dan tunggungi hingga matang. Jangan matang. Jika belum matang, kembali lagi ke langkah 7. Jika sudah matang, kembali ke langkah 10. Dan masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Tunggu aduk hingga merata. Beras dan merata, masukkan air. Beras selesai. Ya. Jadi jangan dulu. Jadi di sini ada dua pertanyaan matang. Ya. Kan ketika kita mau memasukkan mie ya, kalau saat ini kan dilihat airnya sudah mendidih atau belum. Ya. Sudah matang atau belum mie-nya. Kalau matang itu, kalau nggak matang itu kan agak atos gitu. Ya, kalau pasti atos berarti kamu kembali ke langkah 7, ya, diaduk lagi. Nah, kalau memang sudah matang, kira-kira sudah tidak keras mie-nya, ya empuk gitu, lalu masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Nah, ditas sebagai mangkok, kemudian diaduk ke atas. Bumbunya diaduk rata. Kalau belum, ya diaduk lagi sampai rata. Kemudian masukkan air, selesai. Gitu ya. Saya kira gitu. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Oke, lanjut. Nomor 9, masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Nomor 10, aduk hingga merata. 11, jika sudah merata, Siap disajikan. siap disajikan. Jika belum merata, kembali ke 10. 10. Ya, jadi di sini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya jika belum rata, maka diaduk lagi sampai rata. Kalau sudah rata, siap disajikan, selesai. Ya, selesai membuat mie instan. Ya, oke. Terima kasih untuk tangan. Ya. Ya, nyambung ke sini enggak apa-apa ya. Oh ya, lanjut.
Sudah. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Jadi ini kelompoknya Mbak siapa tadi? Bisa nggak ada kelompoknya? Namanya juga lupa saya. Namanya apa? Kelompoknya tadi namanya Beja. Terus satu lagi tadi, Elga, ya kan? Terus ini. Beda Elga dan ini satu kelompok ini ya, yang tadi yang dua presentasi, yang satu membuat flowchartnya. Ini adalah jadi kalau tadi itu membuat mie instan itu kalimat deskriptifnya kalau bisa dituangkan dalam bentuk flowchart begini untuk memudahkan kita dalam mendesain algoritma ya. Ini jadi mulai menyiapkan bungkus mie instan, kemudian panci, mangkok, sendok, garpu, ya, kompor gas, ya, masukkan air, masak ya di sini. Dan ini ada simbol-simbolnya, ada artinya ya. Kalau simbol ini ada ya, tidak, ya ini ada yang kurang lengkapi ya. Simbolnya mana ya? Ini ya. Nah ini kalau flowchart itu kalau misalnya nggak cukup, itu ini ada tambahan begini, betul. Nah, kemudian di sini ada, nah ini lanjutannya dari flowchart ini. Kemudian kalau ada tanda segitiga ini ada dua kemungkinan, ya. Ini kalau T, ya T itu tidak, berarti kembali ke sini, ya. Kalau yes, berarti lanjut. Ya, juga yang ini ya ada dua kemungkinan, matang atau belum. Kalau tidak dia kembali ke sini, kalau yes dia lanjut gitu. Matang. Kemudian di sini juga ada matang. Kalau tidak ini, kalau yes selesai. Nah, ini siap disajikan. Sudah matang, yes. Nah, siap disajikan. Siap disajikan itu logonya begini, kotak ya. Disajikan. Selesai. Selesai atau finish. Oke. Selain tadi yang dijelaskan oleh kalian, yaitu langkah-langkah atau algoritma membuat mie instan, sekarang ada lagi yang sering kalian lakukan ya. Apakah kalian pernah ya menginstal satu aplikasi, misalnya aplikasi Canva, dari Canva, beda ya. Kemudian untuk yang video itu aplikasi apa itu namanya? Dapet ya, oke. Boleh ditulis namanya ya, langkah-langkahnya ya. Oke, silakan maju di depan sana dengan komputer saya, tulis langkah-langkahnya. Ya. Ya.
Silakan ditulis ya. Langkah-langkah atau algoritma menginstal aplikasi CapCut. Gimana? Oh ya. Ya. Gak apa-apa. Agak sini kan. Garis setting gitu. Untuk semua jurusan kalian kan jurusannya audio video ya, audio video. Nah, kalau ini masih umum. Nah, sekarang kita kaitkan dengan jurusan kita ya, jurusan kita yaitu audio video. Kita buat tugas satu kelompok ya, satu kelompok itu jadi satu meja gitu aja ya. Saya akan menyajikan, menawarkan ya algoritma membuat amplifier atau algoritma merangkai sound system ya, perangkat sound system, kemudian algoritma memperbaiki speaker, algoritma membuat speaker ya. Saya akan membuat algoritma yang akan kalian kerjakan ya. Ya. Bang, ada berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok gitu ya. Ada 5 kelompok ya. Kelompok ya. Yang pertama adalah algoritma tugas membuat algoritma ya, algoritma sesuai dengan jurusan kelas ya. Ini jurusan ada, jurusan apa? Audio, video ya. Nah, yang nanti kelompok 1 ya, membuat algoritma membuat algoritma membuat speaker ya. Ya, ya. Membuat speaker. Berarti yang kelompok 2 algoritma memperbaiki amplifier biar ya. Yang ketiga, kelompok 3 algoritma merakit apa biasanya? Perangkat sound system.
Dari pelajaran yang kita sampaikan, dari pelajaran yang kita sampaikan yaitu tentang algoritma, kemudian video yang kalian lihat tadi, mungkin kita bisa merefleksi ya, refleksi. Mungkin di antara kalian dengan melihat tadi dan mengikuti pelajaran tadi, mungkin ada kaitannya dengan kehidupan Anda sehari-hari ya. Oke ya. Nah, setelah kita mengikuti ya, setelah kalian mengikuti pelajaran algoritma, kemudian tadi juga sudah melihat video algoritma, maka apa yang Anda dapatkan, pengetahuan apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pelajaran dan materi algoritma? Saya bisa? Oh iya, Mas Tian. Oh iya, Mas Tian. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang dialami selalu terkait dengan masalah atau rencana atau akan melakukan sesuatu yang salah. Yang semua itu Memerlukan algoritma yang tepat dan efektif. ya, terima kasih ya, dan ya, tetap dulu. Oke, sebelum pulang saya saja karena biasanya itu kan ada yang bolos, ya nanti itu kan yang sebagai yang kan ketahuan saya ada siswa yang bolos. C2 C2 oke. Daftar pertama ya. Kemudian Andika saya ada Andika Galuh berarti Andika Nur, sorry Andika Nur ya. Oke, adalah simulator besok setelah yang akan datang kita akan mencoba bahasa programnya atau super coding ya, maksudnya untuk pemrograman ya. Jadi kita aplikasikan untuk pemrograman yang kalian pelajari pada hari ini. Dan tugas-tugas yang nanti menyusun algoritma, membuat salon dan sebagainya, juga bapaknya masing-masing di depan kita kumpulkan dan kita harus bersama-sama. Akhir kata saya sekalian ya, alhamdulillah kita bisa menjadi pelajaran dengan terus semangat dan kita juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu pelajaran kita duduk bersama-sama dengan pada alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan mungkin doa penutup. Doa kelasnya siapa ya? Oh iya, sudah sampai. Oke. Terima kasih. Ya, untuk mengambil pelajaran pada siang hari ini marilah kita berdoa mulai. Cukup? Ya.